juta itu Bapak habiskan untuk apa? Bisa dijelasin nggak? Saya ini Pak untuk bayar utang pribadi saya. Saya punya sangkutan bank juga. Terus yang lainnya saya di tahun 2021 itu kan saya pakai dana desanya, terus nutupnya pakai uang panas itu Pak. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polres Lampung Timur menggelar konferensi pers penangkapan oknum kepala desa pada Kamis 4 April 2024. Oknum Kades Marga Batin, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur, bernama Tardianto ditangkap pihak kepolisian atas kasus korupsi dana desa. Penangkapan oknum Kades Marga Batin, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur itu pun dibuka langsung oleh Kapolres Lampung Timur AKBP M. Rizal Mukhtar. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, terlihat Kapolres Lampung Timur didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Lampung Timur, dan Kasih-Humas Polres Lampung Timur. Terlihat pula tersangka yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 1 orang, yaitu oknum Kades Marga Batin bernama Tardianto. Oknum Kepala Desa Marga Batin bernama Tardianto ditangkap usai melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2022. Kapolres Lampung Timur AKBP M. Rizal Mukhtar mengatakan oknum Kades Marga Batin itu korupsi dana desa sebesar Rp603.565.400 pada tahun anggaran 2022. Kapolres menambahkan oknum Kades bernama Tardianto itu ditangkap pada Selasa 2 April 2024 lalu. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kasus penangkapan oknum kepala desa yang terlibat kasus korupsi, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Muhammad Humam Gifari. Halo, selamat sore Humam. Ya, selamat sore rekan Mutiara. Ya, Humam, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan oknum Kades yang melakukan tindak korupsi di dana desa? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Jadi Tribuners, Polres Lampung Timur melalui Satreskrim Polres Lampung Timur melakukan penangkapan kepada salah seorang oknum kepala desa, yaitu dari Desa Marga Batin, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur pada 2 April 2024 lalu di wilayah Jakarta Timur, atau lebih tepatnya di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dan juga Tribuners, penangkapan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak Satreskrim selama 2 tahun lebih, sejak dari bulan Desember 2022 lalu. Kan Mutiara. Ya, lalu untuk tersangka sendiri, apakah oknum kepala desa ini melakukan aksinya seorang diri atau dengan bantuan beberapa pihak, Humam? Ya, untuk aksi yang dilakukan untuk melakukan korupsi ini berdasarkan keterangan dari Tardianto selaku oknum kepala desa Marga Batin, Kecamatan Wawai Karya, dia melakukan korupsi ini secara sendiri atau tidak melibatkan orang lain ataupun melibatkan dari pihak dari desa yang tepat dia bernaung sebagai kepala desa, rekan Mutiara. Baik, Humam, lalu terkait dengan motif berdasarkan keterangan yang diungkap oleh tersangka yang merupakan oknum Kades ini, apa motif yang membuatnya sampai melakukan aksi tindak korupsi terhadap dana desa di desanya? Ya, untuk motif yang sudah dikatakan oleh tersangka, yaitu oknum kepala desa bernama Tardianto ini, dia melakukan korupsi ini dikarenakan dia terlilit hutang akibat dari usaha yang dimilikinya saat dia menjabat sebagai kepala desa itu sedang bangkrut atau sedang turun untuk penghasilannya, sehingga dia melakukan pinjaman ke beberapa bank yang memiliki bunga ataupun tunggakan yang sangat besar dibandingkan dengan bunga-bunga yang pada umumnya, sehingga dia melakukan penutupan dari hutang-hutang tersebut dengan cara menutupi hutang yang sebelumnya dengan cara mengambil uang dari dana desa untuk tahun anggaran 2022, rekan Mutiara.
Ya, lalu untuk pihak kepolisian sendiri terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka ini apa, Humam? Untuk hukumannya sendiri, pihak kepolisian menjatuhkan hukuman undang-undang korupsi dan diancam dengan hukuman penjara paling rendah 4 tahun. Dan juga pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan dengan secara mendalam kepada tersangka, yaitu oknum kepala desa ini, adakah keterlibatan lain ataupun dia melakukan tindak pidana pencucian uang, atau dari uang yang digunakannya itu digunakan untuk apa saja dari dana desa tersebut, apakah memang benar hanya 600 juta atau lebih, itu masih dilakukan penyelidikan oleh pihak Satreskrim Polres Lampung Timur, rekan Mutiara. Ya, pada saat dilakukan pengamanan ataupun penangkapan terhadap oknum kepala desa ini yang sudah menjadi DPO ya, Humam, dari tahun 2022 ini, apakah tersangka melakukan perlawanan pada saat diamankan oleh pihak kepolisian? Sempat dikatakan oleh Kapolres Lampung Timur AKBP M. Rizal Mukhtar bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Satreskrim Polres Lampung Timur melalui unit Tipikor, itu tersangka tidak melakukan perlawanan dan ditangkap dalam keadaan sadar dan juga tidak melakukan perlawanan apapun kepada pihak kepolisian, sehingga ditangkap dalam keadaan yang memang menerima yang dilakukan oleh pihak kepolisian, rekan Mutiara. Ya baik, terima kasih banyak Humam atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung mengenai kronologi penangkapan oknum kepala desa yang melakukan aksi tindak pidana korupsi dana desa di salah satu desa yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Habiskan untuk apa? Bisa dijelasin nggak? Saya ini Pak untuk bayar utang pribadi saya. Saya punya sangkutan bank juga. Terus yang lainnya saya di tahun 2021 itu kan saya pakai dana desanya, terus nutupnya pakai uang panas itu Pak. Nah, Maksudnya uang panas itu uang apa Pak? Uang yang berbunga. Uang berbunga. Jadi banyak saya tutupin ke situ, diambilnya dari karena usaha saya udah macet, diambil dari 2022 itu sebagian. Pak, Bapak lari dari desa itu kan sejak Desember 2022 Pak ya? Ya. Sejak lari itu langsung ke Jakarta atau ada tempat lain? Selama itu saya berobat lah, istilahnya berobat. Jadi terus yang terakhir saya ke Jakarta. Terus nggak pulang-pulang lagi sampai kemudian ditangkap ini? Iya. Kalau boleh tahu ke daerah mana saja Pak pelarian Bapak sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lampung Timur ini? Saya ke Tangerang sama di Jakarta. Jadi ada 2 kota yang Bapak datangi ya untuk ketika Bapak masuk dalam DPO berarti Pak ya? Siap. Dan bayar utang untuk apa lagi duitnya? Ya, kebanyakan bayar utang itu Pak. Untuk judi enggak? Saya tidak judi, tidak narkoba, tidak. Kemudian kan Bapak ini menjabat ini kan sebagai kepala desa Pak ya, dan menggunakan anggaran desa ini. Sebenarnya Bapak awalnya ingin menjadi kepala desa ini apakah memang sudah ada niatan untuk mengkorupsi dana desa itu Pak? Tidak ada niatan sama sekali, dan saya itu yang saya malu banget karena saya didorong masyarakat, benar-benar didorong. Berarti niat itu hadir karena tekanan dari Bukan tekanan, ya keadaan, karena keadaan. Terus yang saya punya utang piutang termasuk berbunga itu, di situ saya akhirnya pakai gitu. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang diungkapkan oleh tersangka, yakni oknum kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi. Dan saat ini Tribuners sudah terhubung bersama kami, yaitu Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Bandar Lampung. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya Bang Zai, kita berjumpa lagi. Lancar hari ini puasanya Bang Zai? Alhamdulillah lancar Mbak. Ya, Bang Zai, jadi gini, pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 2 April kemarin, pihak kepolisian ini menangkap oknum kepala desa yang sudah menjadi buron atau DPO selama 2 tahun dalam kasus tindak korupsi. Nah, kita tahu nih Bang, beberapa tahun ke belakang, ini ternyata memang aksi korupsi atau pidana korupsi ini beberapa kali dilakukan oleh oknum kepala desa. Nah, seperti apa tanggapan Bang Zainuddin selaku akademisi dari Fakultas Hukum UBL terkait dengan kasus tersebut, Bang? Ya, kita turut prihatin ya, seorang oknum kepala desa yang dalam hal ini telah DPO selama 2 tahun dan oknum kepala desa
yang melakukan tindak pidana korupsi ini bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi beberapa orang. Itu yang pertama, turut prihatin karena seharusnya sebagai pemerintahan di desa bisa menjadi contoh bagi rakyatnya untuk tidak melakukan tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi ini. Apalagi negara kita Indonesia saat ini sangat sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ya, mulai dari upaya pencegahan, upaya penindakan. Pencegahan itu dengan cara melakukan pendidikan anti korupsi dari sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi, kemudian melakukan penindakan, dan penindakan ini kadang-kadang tidak membuat jera para pelaku tindak pidana, di mana setiap tahunnya kalau kita ibaratkan membersihkan rumput, belum selesai kita membersihkan rumput yang satu, telah tumbuh lagi rumput yang lainnya. Ini salah satu bentuk keprihatinan kita, apalagi oknum ini adalah sebagai pejabat, sebagai kepala desa yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di desanya. Oke, Bang Zai, kan sejauh penyelidikan yang sudah diungkapkan saat ini tersangkanya masih tunggal, alias ini katanya oknum kepala desa ini melakukan aksinya seorang diri. Tapi ada kemungkinan nggak sih Bang Zai kalau misalkan oknum kepala desa ini dalam melakukan aksinya menggunakan dana desa ini ada oknum-oknum lain yang turut membantu, karena kan jumlah uangnya cukup besar gitu. Masa ia bisa sendiri gitu sebagai tersangkanya Bang? Ini baru pengakuan tahap awal ya, jadi seharusnya penyelidik atau penyidik mendalami lagi ya, jadi mendalami kasus-kasus ini dengan melakukan penyelidikan secara mendalam, menuntaskan dengan tuntas-tuntasnya, kemudian mencoba melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang lain atau saksi-saksi yang lain. Kira-kira adakah yang terlibat di dalam perbuatan tindak pidana ini, mulai dari memeriksa saksi-saksi, kemudian memeriksa ahli, lihat adanya petunjuk, kemudian termasuk terdakwanya sekali lagi. Nah ini perlu pendalaman, jadi kita tidak bisa hanya mengambil sebuah kesimpulan dari seorang pengakuan. Kalau melihat hukum acara pidana kan terkait dengan pengakuan tersangka itu kan nilainya kecil ya, 0 ya. Yang pasti kan kita untuk menjadikan seorang tersangka itu perlu ada alat-alat bukti ya, mulai dari keterangan saksi-saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian petunjuk, dan baru kemudian pengakuan dari seorang terdakwa atau tersangka. Dan pengakuan atau dari tersangka atau terdakwa ini kan sifatnya 0. Artinya penyelidik atau penyidik dalam hal ini bisa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain untuk dapat membuktikan apakah ada orang lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Oke, Bang, ini kan tadi juga sudah disampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari oknum kepala desa tersebut mengatakan bahwasannya yang menjadi motif dirinya sampai melakukan aksi pidana korupsi ini adalah dikarenakan terlilit utang, dan juga katanya uangnya dipakai untuk berobat selama dirinya ini menjadi DPO. Jadi selama 2 tahun itu katanya dia ini memakai uangnya untuk berobat dan juga membayar hutang-hutangnya. Nah, menurut Bang Zainuddin sendiri, kira-kira selain dari kedua motif tersebut, apa saja sih Bang yang biasanya dijadikan sebagai motif para tersangka ini akhirnya sampai berani gitu melakukan aksi pidana korupsi? Yang pertama adalah pengawasan ya. Pastinya di desa itu kan perlu ada, selain ada pendamping desa terkait dengan dana desa, perlu ada pengawasan yang dari masyarakat yang baik. Artinya dengan adanya pengawasan dan kontrol yang baik itu tentu saja akan membuat seorang oknum kepala desa itu tidak sewenang-wenang menggunakan dana desa. Artinya pengawasan yang cukup ketat dengan transparansi, akuntabilitas, masyarakat juga harus terlibat dalam upaya melakukan pengawasan ini agar tidak terjadi lagi kepala desa atau oknum-oknum kepala desa yang lain melakukan penyalahgunaan keuangan atau penyalahgunaan kekuasaannya.
Kemudian yang kedua, penegakan hukum tentunya, penegakan hukum yang tegas ya bagi penegak hukum agar supaya oknum-oknum kepala desa ini tidak terulang lagi terhadap oknum-oknum kepala desa yang lainnya. Nah, selain itu juga ancaman hukuman yang berat ini juga akan menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke. Bang Zai, terkait dengan aksi tindak korupsi ini kan memang tadi Mutiara sebutkan sudah banyak kasus ya, terutama yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Nah, sebenarnya Bang, kalau misalkan untuk kepala desa sendiri ini fungsi pengawasannya itu di siapa sih Bang? Apakah di aparat penegak hukum atau sebenarnya di masyarakat, atau keduanya ini harus sama-sama melakukan fungsi pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Ya tentu saja perlu sinergi ya Mbak Mutiara, jadi tidak hanya dari aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, tapi juga ada peran dari masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap contohnya dana desa ini dalam pembangunan, dalam pengawasan, dalam pelaporan, akuntabilitas. Tentu saja ini peran semua pihak untuk melakukan pengawasan ini. Tidak hanya cukup dari penegak hukum ya, APIP misalnya, tapi juga dari masyarakat yang ada di desa itu juga memiliki peran ya, memiliki tanggung jawab untuk bisa mengawasi proses atau proyek atau dana desa yang ada di desa tersebut. Jadi tidak cukup penegak hukum saja yang tentu saja terbatas terbatas personilnya, tapi juga ada peran dari masyarakat sipil untuk juga mengawasi kepala desa ini. Oke, Bang Zai, tapi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan tindakan preventif, apa sih Bang yang bisa dilakukan gitu supaya ini dari pihak kepala desanya ini mungkin tidak ada keberanian untuk melakukan korupsi gitu. Jadi untuk mengawali korupsi aja dia takut gitu. Kira-kira langkah preventif apa sih yang harus dilakukan Bang? Ada penelitian dari KPK dari Singapura ya, tahun 2017 kalau tidak salah, bahwasanya koruptor itu bukan takut karena mereka dipenjara atau mereka takut dengan hukum yang berat. Yang membuat koruptor itu takut adalah dimiskinkan. Informasinya dari UNCIC seperti itu. Artinya bagaimana supaya contohnya kemarin ada pembahasan terkait dengan undang-undang penyitaan aset ya. Nah ini saya kira perlu atau penting segera dipercepat ya dari lembaga legislatif maupun eksekutif untuk mendorong undang-undang perampasan aset ini. Sebab kenapa ada beberapa koruptor yang tampaknya tidak jera dengan adanya hukuman-hukuman yang telah mereka alami. Artinya selama dia dihukum, dia seorang koruptor dihukum 4 tahun, 5 tahun, dipotong masa tahanan ya, ada remisi dan seterusnya. Setelah dia keluar, dia kembali melakukan tindak pidana, dikhawatirkan seperti itu. Artinya dia masih memiliki harta kekayaan yang masih sangat fantastis walaupun dia seorang terpidana koruptor. Nah itu yang perlu penting juga, artinya selain hukuman yang berat, dengan ancaman yang berat misalnya dengan 15 tahun atau 20 tahun seumur hidup, bahkan mungkin dengan ancaman hukuman mati, itu diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 tentang ancaman hukuman mati. Tapi juga perlu atau penting adanya memiskinkan ya, menyita seluruh aset-aset para koruptor ini agar mereka ketika di dalam tahanan mereka tidak dapat menggunakan uang mereka untuk melakukan hal-hal yang lain ya, misalnya membeli, kemudian menyuap, kemudian meminta tempat tahanan atau tempat sel yang spesial dan seterusnya. Nah ini juga penting selain adanya hukuman yang berat dan maksimal, tapi juga penting dengan adanya sita aset koruptor sampai sehabis-habisnya. Sebegitu Mbak. Baik, jadi memang penting sekali terkait dengan regulasi juga tadi ya Bang. Nah Bang Zai, ini mungkin terakhir Bang, ada nggak sih Bang tips dan triknya lah Bang, ketika mungkin masyarakat ini menentukan siapa pemimpinnya kelak, supaya bisa dilihat nih bahwasannya kemungkinan kecil untuk si calon ini untuk melakukan tindak korupsi itu sangat kecil gitu Bang. Bagaimana cara memilihnya Bang? Ada nggak sih Bang kalau dari Bang Zainuddin sendiri Bang?
Perlu ada edukasi ya Mbak, edukasi kepada masyarakat kita di desa-desa, di kelurahan atau dimanapun berada di Lampung khususnya maupun di Indonesia, bagaimana memilih yang benar. Karena sampai dengan saat ini, sampai di 2024, perilaku pemilih kita masih cenderung wanipiro ya, masih cenderung kalau memilih harus dibayar seperti itu. Ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab dari perguruan tinggi, tanggung jawab dari sekolah, tanggung jawab dari aparat, bagaimana melakukan edukasi, melakukan pendidikan kepada masyarakat kita agar bagaimana memilih pemimpin itu yang terbaik, memilih pemimpin yang anti korupsi, memilih pemimpin yang benar-benar bisa memajukan desanya, bisa memajukan bangsanya, bisa memberikan yang terbaik ya. Nah itu yang tugas berat kita bersama, bagaimana bisa memberikan edukasi dan pendidikan bagi masyarakat, bagaimana memilih seorang pemimpin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Zainuddin atas informasi dan juga saran-sarannya. Semoga nanti masyarakat ataupun tribuners yang mendengarkan perbincangan kita kali ini bisa mendapatkan tentunya insight dan juga informasi yang berguna untuk menentukan pemimpin ke depannya. Baik, terima kasih banyak Bang Zai atas waktunya. Dan semoga lancar Bang puasanya hari ini. Amin, makasih Mbak Mutiara. Sampai jumpa di lain waktu Bang Zai. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Baik Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Oknum Kades di Lampung Timur. Dan jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.